History, Misteri. Mari kita bahas kejadiannya. Musliadi alias Adi Usman diam-diam menaruh hati pada kerabat jauhnya, Jamaliyah, seorang gadis single. Tak seorang pun tahu perasaan Adi, hingga pria itu kemudian merantau ke Malaysia dan perlahan mulai melupakan sang gadis pujaan. Waktu pun cepat berlalu. Pada akhir Agustus 2018, saat Adi dan keluarganya bersilaturahmi ke rumah orang tua Jamaliyah di Gampong, Aceh Utara, cinta lama yang sempat terkubur bersemi kembali. Saat itu seluruh keluarga dan kerabat yang berjumlah 15 orang bersama-sama berwisata ke Pantai Lancok. Adi berbonceng dengan Jamaliyah. Betapa bahagianya pria itu. Jarang-jarang dia bisa bertemu dan berdekatan dengan wanita idamannya itu. Meski Jamaliyah lebih tua 4 tahun darinya dan kini sudah bersuami dan punya 2 anak. Namun, tidak masalah buat Adi, yang juga sudah beristri dan memiliki anak. Di Pantai Lancok, Adi dan Jamaliyah mengobrol. Jamaliyah berkeluh kesah betapa dirinya istri tersakiti. Suaminya kerap marah-marah dan memukuli dirinya. Menurut Jamaliyah, dulu saat bertunangan dengan suaminya, sebenarnya dirinya ingin putus. Namun karena dipaksa orang tua menikah, Jamaliyah akhirnya menurut. Mendengar sang wanita pujaan disakiti sang suami, Adi panas, tapi dia diam saja. Pertemuan Adi dan Jamaliyah sangat berkesan. Obrolan mereka cocok, hingga mereka lanjutkan lewat HP. Cinta pun tumbuh di antara mereka. Beberapa hari kemudian, Adi yang berprofesi sebagai tukang bangunan kembali mendatangi rumah kerabat jauhnya, yakni orang tua Jamaliyah di Gampong. Di sana Adi ikut membantu merenovasi rumah sang kerabat bersama beberapa orang termasuk suami Jamaliyah. Kebetulan Jamaliyah pun ada di sana, duduk sambil memperhatikan pekerjaan renovasi. Nah, saat itulah ketika suami Jamaliyah lewat di dekat Jamaliyah dan Adi. Jamaliyah memberikan kode kepada Adi dengan meletakkan jarinya di leher dan memperagakan gerakan seperti menggorok. Maksudnya sudah pasti wanita itu ingin Adi membunuh suaminya. Saat itu Adi hanya mengangguk saja, namun tidak melaksanakan keinginan Jamaliyah. Hubungan Jamaliyah dan Adi terus berlanjut. Tanpa sepengetahuan siapapun, mereka pernah jalan-jalan dan makan bakso berdua. Juga pernah berhubungan intim saat Adi bekerja sebagai tukang di tempat lain. Keduanya dimabuk asmara dan ingin menikah secepatnya. Sebenarnya Adi ingin kawin lari, namun Jamaliyah menolak. Sebab suaminya masih ada, kecuali jika suaminya mati, maka hubungan mereka akan berlangsung mulus. Pada 14 September 2018, Adi menghubungi Jamaliyah lewat HP. Dia ingin pamit, pergi bekerja ke tempat lain. Namun, Jamaliyah minta pria itu datang ke rumahnya. "Aku rindu," begitu katanya. Adi pun datang ke rumah Jamaliyah di Gampong, Ujung Kulang, Matangkuli, Aceh Utara. Saat itu suami Jamaliyah sedang pergi bekerja. Namun, kedua anaknya ada di rumah. "Mama sedang keluar sebentar," kata anak laki-laki Jamaliyah saat Adi menanyakan mamahnya. Adi pun menunggu. Tak lama kemudian, Jamaliyah pulang dan segera mengajak kekasih gelapnya itu makan bersama. Usai bersantap, Jamaliyah minta anaknya pergi membeli mie ke warung. Kini dia dan Adi bebas, bermesraan, berbincang tentang hubungan mereka. Adi berkata galau, "Kalau tidak berjodoh, apa kita bisa bahagia?" Jamaliyah menjawab, "Kalau memang ada jodoh, kita jalani dulu apa adanya." Adi membalas, "Anak kita bagaimana? Nanti kita berdua akan jadi ribut." Jamaliyah menenangkan kekasihnya, "Kalau betul-betul kita berdua, kan tidak ada anak tiri anak kandung. Nafkah tetap kita sediakan." Setelah puas berbincang dengan kekasihnya, Adi pun pulang. Di tengah jalan dia lihat suami Jamaliyah sedang berjualan. Adi lantas menghubungi HP Jamaliyah. "Aku lihat suamimu berjualan." Kejengkelan Jamaliyah tersulut. "Kapan kau buktikan membunuh dia?" "Tidak sanggup saya dengar perkataan itu saja." Adi membalas, "Malam ini saja." "Terserah," jawab Jamaliyah. Setiba di rumah, Adi tidur. Menjelang malam, dia bangun dan mandi, dan bersiap-siap melakukan perintah sang wanita pujaan. Malam semakin larut. Pria itu menyiapkan sebilah parang yang dibungkus plastik dan menyelipkannya dalam celana. Lalu minta bantuan seorang teman mengantarkannya ke rumah Jamaliyah. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam.
Adi tiba di simpang masuk rumah Jamalia. Dia bersembunyi di balik semak-semak, mengintai hingga 30 menit. Pria itu lalu melangkah ke belakang rumah kekasihnya dan bersembunyi di balik rumpun pisang. Tiba-tiba ada SMS masuk dari Jamalia. "Sudah di mana?" Adi membalas. "Sudah di belakang rumah, di belakang pohon pisang." Tak lama, di tengah gelap, tampaknya Jamalia keluar dari pintu belakang rumah. Wanita itu sengaja menggoyang-goyangkan HP-nya untuk memberitahu posisinya pada Adi, lalu membalas dengan menggoyangkan HP-nya dan segera menghampiri wanita itu. Jamalia menunjuk WC di belakang rumah. "Pergi ke sana, jangan sampai dilihat orang." Adi pun menurut dan bersembunyi di dalam WC, sedangkan Jamalia kembali masuk ke rumah. Sekitar 4 menit kemudian, wanita itu keluar. Adi pun ikut keluar dari persembunyiannya di WC, dan keduanya masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Di ruang belakang, Adi duduk menunggu saat yang tepat. Kini, jam menunjukkan pukul 12 malam, semakin senyap. Namun, tiba-tiba terdengar tangisan anak perempuan Jamalia dari dalam kamar. Adi terkejut. Dia bergegas keluar rumah dan mengintip dari jendela samping. Di ruang tamu dia lihat suami Jamalia yang tadinya tidur, kemudian terbangun mendengar suara tangisan anaknya. Nyaris saja Adi ketahuan. Pria itu mengendap-endap, kembali bersembunyi di WC di halaman belakang. Cukup lama Adi menunggu di sana, hingga akhirnya setelah 2 jaman menunggu, Adi menerima SMS dari Jamalia. "Semua sudah tidur, pintu sudah terkunci." Adi pun membalas SMS itu. "Ya bukalah." Tak lama kemudian, pria itu mendengar suara pintu belakang terbuka. Adi segera masuk ke dapur, siap tempur dengan parang di tangan. Kepada Jamalia, dia berkata, "Coba cek dulu apa suamimu sudah tidur." Jamalia lalu masuk ke kamar dan menggoyang-goyangkan kaki suaminya. "Dia sudah tidur," lapor Jamalia pada Adi. Tapi Adi tidak yakin dan kembali mengatakan, "Coba goyang sekali lagi." Jamalia pun menurut dan kembali masuk ke kamar dan menggoyang-goyangkan kaki suaminya. Setelah yakin sang suami tertidur pulas, Adi pun masuk ke kamar tidur dengan parang di tangan. Dia bacok lalu tusuk pria itu dan gorok hingga 6 kali. Tak ada suara, tak ada perlawanan. Pria itu tewas bersimbah darah. Adi keluar kamar dan melihat Jamalia duduk di kursi meja makan sambil menunduk dan memegangi kepalanya. "Bikin seolah-olah ini perampokan," kata Adi pada Jamila. Jamalia setuju. "Kita buka jendela dan rebahkan sepeda motor." Maksudnya untuk merancang TKP, agar seolah-olah si perampok saat kabur lewat jendela menyenggol sepeda motor hingga jatuh. Ketika keduanya menyusun TKP dengan membuka jendela dan merebahkan sepeda motor, Adi melihat Jamalia gemetar. "Kau yakin segala yang sudah kita lakukan ini?" tanyanya pada wanita itu. Jamalia mengangguk. "Pukul aku dari belakang, biar aku pingsan, supaya orang-orang pikir benar aku dirampok." Adi menolak. "Jangan, apa tidak ada cara lain? Minta tolong sajalah." Jamalia mulai panik. Bagaimana cara minta tolong? Adi menenangkan. "Minta tolonglah, seperti biasa, seperti yang pernah kau dengar." Setelah semuanya beres, Adi pun bergegas pergi, meninggalkan rumah lewat pintu belakang, dan hilang di kegelapan malam. Jamalia beraksi. Dini hari yang gelap dan senyap, tiba-tiba dikejutkan jerit histeris seseorang wanita. Warga terbangun. Mereka bergegas mendatangi arah suara rumah keluarga Jazuli, penjual es campur dan cendol. Istri Jazuli menjerit-jerit histeris. Demikian pula anak-anaknya. "Perampok, ada perampok, suamiku dibunuh." Warga masuk ke kamar, dan di atas tempat tidur, mereka melihat Jazuli tewas bersimbah darah. Polisi segera dihubungi dan tiba di TKP. Apa yang sebenarnya terjadi? Di sela isak tangisnya, sang istri menjelaskan pada polisi, "Saya tidur di kamar anak untuk menidurkan kedua anak saya, dan suami saya tidur di kamar utama. Tiba-tiba pukul 2:30 pagi, saya terbangun mendengar suara motor jatuh yang ada di samping kamar. Saya segera keluar kamar dan melihat 2 orang laki-laki keluar lewat jendela samping. Lalu saya masuk ke kamar tidur, mencari suami saya, dan melihat dia tewas, lehernya digorok. Setelah itu, menurut sang istri, dia segera keluar rumah dan berteriak minta tolong pada tetangga. Polisi mengevakuasi jasad Jazuli dan membawanya ke RSUD Cut Mutia, Aceh Utara. Untuk sementara, polisi menduga
Memang terjadi perampokan yang berujung dengan tewasnya Jazuli. Namun, investigasi terus berlanjut dan mulai terkuak kejanggalan. Jika kasus tersebut perampokan, apa yang mau dirampok? Perampok biasanya memilih rumah orang yang memiliki harta benda, sedangkan keluarga Jazuli tidak punya banyak harta benda. Rasanya agak aneh kalau ada orang yang ingin merampok rumah mereka. Faktanya tak satu pun barang yang hilang, termasuk sepeda motor. Meskipun sang istri mengatakan uangnya hilang beberapa juta, polisi tidak percaya. Lalu mengapa tidak ada bekas congkelan di pintu atau jendela? Seolah pelaku bebas masuk keluar rumah. Dan jika pelaku kabur lewat jendela samping, mengapa ada jejak tetesan darah dari kamar tidur hingga ke pintu belakang rumah? Sungguh mencurigakan. Polisi menanyai seluruh keluarga dan teman, dan dari seorang pria diperoleh informasi. Pada malam kejadian, dia mengantar seseorang pria yang adalah temannya dengan sepeda motor ke rumah Jazuli. Polisi mencoba memanggil pria yang datang ke rumah Jazuli itu ke kantor untuk dimintai keterangan, tapi dia selalu mangkir. Polisi bertambah curiga. Apakah pria itu ada hubungannya dengan istri Jazuli yang kini diyakini polisi telah mengarang cerita bohong tentang perampokan di rumahnya? Ketika polisi mencari pria itu dan istri Jazuli, terlambat sudah. Keduanya kabur entah kemana. Wanita itu bernama Novi. Dia salah satu pekerja di warung makan di Pionayong, Banda Aceh. Sekilas wanita itu tampak biasa-biasa saja. Namun, sesungguhnya setiap hari hatinya was-was. Mungkinkah dia terlalu takut? Sudah 22 hari dia bekerja dan tinggal di Banda Aceh dan tak terjadi apa-apa. Hari itu, Selasa, 22 Januari 2019. Seperti biasa, Novi bekerja di warung makan. Tiba-tiba, beberapa pria masuk ke warung dan menghampirinya. "Anda Jamalia?" tanya mereka. Novi terkejut, namun segera menggeleng. "Saya Novi." Pria-pria itu tak beranjak, lalu menyodorkan selembar foto-foto dirinya. Wanita yang mengaku bernama Novi itu tak kuat lagi. Sudah 22 hari dia hidup di pelarian dalam ketakutan. Kini dirinya tak bisa berkelit lagi. Dia menangis. "Saya Jamalia." Iya, dialah Jamalia, istri Jazuli. Dia dan kekasihnya, Adi, telah bersekongkol membunuh Jazuli demi memuluskan cinta terlarang mereka. Dan sama seperti dirinya, Adi kekasihnya pun ternyata telah diringkus polisi di pelarian di Sumatera Utara. Pengakuan Adi dan SMS percakapan mereka menjadi bukti aksi kejahatan mereka. Kini, pengadilan telah menanti. Persidangan kasus pembunuhan Jazuli digelar di Pengadilan Negeri Lok Sokun, Aceh Utara pada Juli 2019. Dan pada akhir Agustus 2019, majelis hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup bagi Musliadi alias Adi. Adi kemudian mengajukan banding dan kasasi, namun ditolak. Kepada media, pria itu mengatakan dia sudah lama jatuh cinta pada Jamalia sejak pandangan pertama. Mereka baru bertemu kembali pada 2018 dan baru 2 minggu berhasil menjalin cinta. Adi langsung menyanggupi membunuh suami Jamalia, wanita pujaannya. Lalu bagaimana dengan Jamalia? Apakah dia sungguh mencintai Adi? Atau hanya memperalat pria itu untuk membunuh suaminya? Yang pasti wanita itu akan menghabiskan waktunya selama 20 tahun di balik jeruji besi. Jauh sudah dari kedua anaknya, yang kini berada dalam pengasuhan ibu dan mertuanya. Jamalia kehilangan banyak hal. Kehilangan suami, kehilangan kekasih gelap yang ingin dinikahinya. Juga kehilangan kesempatan membesarkan kedua anaknya, Putra dan Novi, yang namanya pernah dipakainya untuk penyamaran di tempat pelarian. Sekian, terima kasih.